Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafazul Afan dengan NIM 2205 1204 060 dari kelas TIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul pengembangan chatbot berbasis generative AI menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM untuk memudahkan siswa menjawab pertanyaan akademik. Bab satu. Di sini latar belakang saya untuk menggunakan judul ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sangat pesat pada saat ini telah membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, teknologi menjadi alat yang sangat penting, salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Salah satu bentuk AI yang sedang berkembang adalah chatbot berbasis generatif AI yang dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi dan menjawab pertanyaan. Di dalam dunia pendidikan, seringkali siswa menghadapi kesulitan dalam menjawab pertanyaan akademik, baik itu terkait dengan pelajaran di sekolah maupun materi tambahan yang mereka butuhkan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan chatbot berbasis generative AI. Chatbot ini dapat memberikan jawaban secara otomatis berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Salah satu metode yang saya gunakan saat ini adalah metode Long Short Term Memory, yaitu LSTM. Apa sih LSTM itu? LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam memproses dan meningkatkan urutan dalam data dalam waktu yang panjang. Hal ini membuat LSTM sangat cocok untuk menangani pertanyaan yang kompleks di mana konteks dan urutan informasi sangat penting. Kemudian, manfaat dari proposal yang saya kembangkan sendiri, yang pertama ada penelitian ini dapat membantu siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan dengan memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan menjawab pertanyaan akademik. Kemudian membantu siswa mendapatkan jawaban yang cepat dan akurat untuk meningkatkan efisiensi belajar dan mendukung pembelajaran mandiri. Yang ketiga, menjadi acuan untuk pengembangan chatbot pendidikan yang lebih canggih. Biasanya untuk membantu siswa mengatasi kesulitan akademik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada generative AI dalam chatbot. Generative AI khususnya model berbasis language model seperti GPT atau Generative Pre-trained Transformer memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks yang koheren dan relevan berdasarkan konteks yang diberikan. Menurut saya, untuk transformer arsitektur yang digunakan dalam GPT memungkinkan model untuk memahami dan menghasilkan bahasa dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Model ini dengan tingkat akurasi model ini untuk mema- ah, model ini dilatih menggunakan data dalam jumlah besar untuk memahami pola bahasa dan konteks sehingga dapat memberikan respons yang lebih tepat dan sesuai dengan permintaan pengguna. Kemudian yang kedua ada chatbot dan teknologi AI dalam pendidikan. Chatbot dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa, mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi dan mengatasi kebutuhan individu dalam belajar. Seperti dengan integrasi generative AI, chatbot dapat menawarkan dukungan yang lebih kontekstual dan relevan. Kemudian, yang ketiga ada generative AI dan penerapannya dalam pembelajaran. Generative AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang telah dilatih seperti teks, gambar, dan suara. Dalam konteks chatbot, generative AI memungkinkan sistem untuk menghasilkan jawaban yang tidak hanya terstruktur secara otomatis, tetapi juga sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Penerapan generatif AI dalam pendidikan, khususnya melalui chatbot, menawarkan berbagai keuntungan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyediakan jawaban yang lebih dinamis dan relevan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada long short term memory atau LSTM. Long short term memory atau LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan atau neural network yang termasuk dalam kategori recurrent
Neutral Network atau RNN. LSTM dirancang untuk mengatasi masalah dalam memproses dan memprediksi data urutan panjang seperti teks dan ucapan yang memiliki ketergantungan pada informasi sebelumnya. LSTM memiliki keunggulan dalam mengikat informasi dalam jangka waktu yang lama dan memproses data dengan urutan yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada penggunaan LSTM dalam chatbot pendidikan. LSTM telah terbukti efektif dalam pengembangan chatbot yang memerlukan pemahaman konteks panjang dalam konteks pendidikan. LSTM dapat membantu chatbot memahami struktur pertanyaan akademik yang kompleks dan memberikan jawaban yang relevan. Penggunaan LSTM memungkinkan chatbot untuk tidak hanya menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga menangani pertanyaan yang membutuhkan analisis mendalam dan memahami konteks yang lebih luas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LSTM ini dapat meningkatkan kinerja chatbot dalam memberikan jawaban yang lebih akurat dan sesuai dengan konteks pertanyaan. Hal ini sangat penting karena di dunia pendidikan, di mana pertanyaan yang diajukan siswa seringkali memiliki konteks yang beragam dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi LSTM ini bisa membantu eh, chatbot untuk memahami pertanyaan siswa dengan konteks yang beragam. Kemudian bab 3 yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini mengacu pada pengembangan chatbot berbasis generative AI dengan menggunakan metode long short term memory atau LSTM yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menjawab pertanyaan akademik. Kemudian ada juga beberapa elemen penting yang membentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini. Yang pertama ada pengembangan chatbot berbasis LSTM. Eh, dengan LSTM ini memungkinkan chatbot untuk memahami dan mengikat konteks percakapan sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih tepat dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan siswa. Kemudian yang kedua ada peningkatan pemahaman siswa. Dengan adanya chatbot ini diharapkan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Terus yang ketiga ada kemandirian belajar siswa. Emang tujuan utama dari penggunaan chatbot ini adalah peningkatan kemandirian belajar siswa. Akses langsung ke informasi yang relevan memungkinkan siswa mencari jawaban atau solusi terhadap pertanyaan akademik secara mandiri tanpa bergantung pada pengajaran langsung. Kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang saya gunakan ada hipotesis penelitian H1 dan H2. Apa itu hipotesis penelitian H1? Eh, Hipotesis penilaian H1 itu menggunakan pengembangan chatbot berbasis generatif AI dengan LSTM dapat meningkatkan kemampuan chatbot dalam memahami pertanyaan akademik dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Kemudian hipotesis H2, chatbot berbasis LSTM dapat membantu siswa dalam memahami materi akademik dengan lebih efektif dan meningkatkan kemandirian belajar. Kemudian bab 4 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan eh, ada dua. Yang pertama menggunakan pendekatan penelitian pengembangan development research dan ada memanfaatkan algoritma long short term memory. Kemudian untuk studi literatur sendiri, studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep dasar yang mendasari pengembangan chatbot berbasis generatif AI menggunakan metode long short term memory. Chatbot berbasis AI memproses dan menghasilkan respons berdasarkan input dari pengguna. Teknologi ini memungkinkan chatbot untuk memberikan jawaban yang lebih fleksibel dan kontekstual. Bukan hanya jawaban berbasis database yang ditemukan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis AI dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami materi pelajaran lebih mendalam. Kemudian, metode pengumpulan data. Yang pertama saya ada studi literatur, yang kedua ada survei dan kuesioner, yang ketiga ada pengujian aplikasi chatbot. Studi literatur sendiri di sini
Saya akan melakukan untuk mengumpulkan referensi terkait dengan konsep chatbot berbasis AI, metode metode LSTM, serta penerapannya dalam konteks akademik. Referensi ini akan membantu dalam merancang dan mengembangkan chatbot yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, survei dan kuesioner. Di sini saya melakukan penyebaran kuesioner kepada siswa untuk mengumpulkan informasi mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan chatbot, termasuk kemudahan penggunaan, akurasi jawaban yang diberikan, dan dampak chatbot terhadap pemahaman materi pelajaran. Yang ketiga, ada pengujian aplikasi chatbot. Langsung menguji atau melakukan quality assurance dilakukan dengan melibatkan siswa yang akan berinteraksi dengan chatbot. Eh, dengan ini, siswa akan diminta untuk mengajukan pertanyaan akademik terkait materi pelajaran, dan chatbot akan memberikan jawaban yang relevan. Data dari interaksi ini termasuk kualitas data jawaban chatbot dan feedback dari siswa akan dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja chatbot dalam memberikan respons yang akurat dan sesuai dengan konteks. Kemudian ada metode perancangan sistem. Di sini saya menggunakan 5. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Terus ada desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna atau UI. Yang keempat pengembangan model LSTM. Yang kelima implementasi dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan sistem. Di sini ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah melakukan analisis kebutuhan sistem untuk memastikan bahwa chatbot dapat memenuhi tujuan penelitian, yaitu membantu siswa menjawab pertanyaan akademik. Kemudian pada tahap kedua yaitu desain arsitektur sistem, eh, merancang arsitektur sistem akan mencakup pemilihan platform, pengembangan, integrasi, dan model STM untuk pemrosesan bahasa alami. Sorry. Eh, Kemudian yang ketiga ada desain antarmuka penggunaan atau UI. Di sini saya di tahap ini saya mengembangkan desain user interface dengan semenarik mungkin, menggunakan tools seperti Streamlit, kemudian memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan chatbot secara langsung. Tampilan yang sederhana dan intuitif akan memudahkan siswa dalam mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban tanpa kesulitan. Kemudian yang keempat ada pengembangan model LSTM. Tahap selanjutnya ini akan dilatih menggunakan metode LSTM, menggunakan dataset yang berisi contoh pertanyaan akademik dan jawaban yang relevan untuk memastikan chatbot dapat memberikan respon yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Kemudian yang terakhir, implementasi dan pengujian sistem. Setelah semuanya terlaksana, saya akan saya akan melakukan pengujian sistem dengan cara melibatkan siswa sebagai pengguna untuk mengajukan pertanyaan akademik dan mengevaluasi kinerja chatbot. Hasil pengujian ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem. Kemudian ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini, di tahap ini akan dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem untuk memastikan bahwa aplikasi chatbot yang dikembangkan dapat memenuhi eh, tujuan penelitian, yaitu membantu siswa dalam menjawab pertanyaan akademik secara efektif dan efisien. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, kemampuan memahami pertanyaan. Jadi chatbot ini mampu menerima dan memproses pertanyaan yang diajukan oleh siswa dalam berbagai bentuk, baik itu pertanyaan terbuka maupun terstruktur. Kemudian memberikan jawaban yang relevan dan akurat. Jadi chatbot ini harus dapat memberikan jawaban yang relevan dan akurat berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Jawaban tersebut didasarkan pada informasi yang sudah dilatih dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan data percakapan. Eh, di sini sistem harus dapat menyimpan data percakapan antara siswa dan chatbot untuk tujuan evaluasi dan analisis lebih lanjut. Kemudian ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan yang pertama ada kemudahan pengguna. Dengan UI, chatbot harus sederhana dan mudah dipahami oleh siswa dengan navigasi yang jelas untuk memudahkan interaksi. Terus kemudian yang kedua,
ada keandalan dan ketersediaan sistem. Sistem chatbot harus dapat berfungsi dengan andal dalam berbagai kondisi. Jadi bisa menunjang kecepatan respons juga harus terjaga dengan waktu tunggu yang minim dalam memberikan jawaban. Yang ketiga, skalabilitas. Chatbot juga harus menangani jumlah pengguna yang cukup banyak tanpa menurunkan kualitas kinerja. Sistem yang dibangun harus memiliki kapasitas untuk mengakomodasi peningkatan jumlah interaksi pengguna secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. Ini adalah yang utama karena privasi data dari siswa juga harus terjaga. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada, sorry di sini salah ketik. Yang terakhir adalah perancangan sistem. Yang pertama ada desain arsitektur sistem. Yang kedua ada perancangan model generatif AI. Yang pertama, eh, saya merancang arsitektur aplikasi yang melibatkan integrasi model generatif AI menggunakan framework LangChain dan Olama. Terus merancang antarmuka pengguna atau UI menggunakan Streamlit untuk memastikan kemudahan interaksi dan aksesibilitas. Kemudian yang kedua, perancangan model generatif AI, mengkonfigurasi dan melatih model generatif AI dengan data yang relevan terkait pedoman penyusunan dan penulisan skripsi. Pengintegrasian Langchain dan Olama untuk meningkatkan kemampuan chatbot dalam memberikan respon yang akurat dan relevan. Terima kasih. eh, Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.